Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin. Ini terhurung. Habis kali batunya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah mushallah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran yang insya Allah semuanya kumpul kita, hadir kita selalu berada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia, taufik dan hidayahnya. Malam ini kita bisa melangkah, bisa duduk bersimpuh di majlis ta'lim Musholah at-Tahiriyah di tengah lelah dan letih, capek dan sebagainya, seharian bekerja, namun alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk berangkat thalabul ilmi jauh dekat. Mudah-mudahan rasa capek, lelah dan letih Allah gantikan dengan rahmat dan maghfirahnya. Amin. Salawat salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat merindukan syafaat kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita buka materi fikih yaitu Fathul Qorib halaman 155 pasal tentang nisab unta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Pasal tentang nisab unta. Jarang sekali ya, mungkin ada di negara kita yang ternak unta. Kebanyakan ternak sapi, kambing, kerbau juga jarang. Ya, paling di kampung ya punya kerbau satu, ngeskitu enu maling deh. Udah gitu ditulis sama yang maling, huluna jang lurah, cekerna jeng RT. Hebat amat tuh maling. Ya. Tapi
kalau onta itu kebanyakan di daerah Arab, ya, daerah Timur Tengah. Sebab ketika kita melihat bahwa dari zaman dulu ketika mereka berdagang, ya, berjualan, itu gerobaknya ditarik pakai onta. Kalau kita pakai kuda, pakai sapi. Makanya kuda bukan berarti tidak enak dagingnya atau tidak boleh, ya, lantaran dulu zaman dulu mah memang selalu disembelih. Tapi karena kuda itu adalah kendaraan tunggangan untuk alat perang, sehingga tidak seperti hewan ternak yang lainnya. Maka bagaimana tentang zakatnya hewan unta? Nah, maka di sini akan dijelaskan nisab, kapasitasnya. Kewajiban orang mengeluarkan zakat udah berapa punya ekor ontanya itu. Maka nisab onta adalah sebagai berikut. 5 ekor, ya, kalau ada orang memiliki 5 ekor itu udah mutlak milkutam, ya. Kemarin itu dibahas milkutam, milik yang sempurna, artinya punya dia pribadi. Kalau dia punya 5 ekor, maka zakatnya 1 kambing domba berumur 1 tahun, yang memasuki 2 tahun. Atau kambing Jawa berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Kok bisa beda? Harganya juga beda, umurnya juga beda. Kalau domba itu disebut megembol, cek urang mah. Jadi megembol mah 1 tahun cukup jeung korban ge. Arimbe Jawa mah 2 tahun nih ceka 3 tahun. Kalau seandainya yang punya unta tadi mau mengeluarkan zakat dengan domba atau dengan kambing Jawa. Jadi kalau kambing Jawa tetap 1, ya, sama-sama 1 kambing, hanya bedanya di mana? Di umur. Ya, kalau umurnya kambing Jawa 2 tahun lebih, walaupun lebihnya sehari, pokoknya nincak ke 3 tahun. Kalau domba setahun nginjak ke 2 tahun kedua. Itu kalau punya 5. Kan orang kaget, ya, kalau punya 5 ekor onta, zakatnya 1 onta. Berarti cenah tinggal 4 onta. Kebanyakan zakatnya. Kalau 1, ya, yaitu kambing. Sebab kenapa? 1 onta itu bisa dihitung 10 kambing. Ya, kalau misalnya 5 kali 10 berapa? 50. Dalam harganya pun juga beda. Makanya kenapa orang kalau korban 1 sapi bisa 7 orang. Tapi kalau kambing hanya untuk satu orang. Ya, makanya kambing 1 orang. Kemudian sapi untuk 7 orang. Makanya kalau ada orang punya 5 nisab onta, maka zakatnya 1 ekor kambing, ya. Kemudian bagaimana kalau 10? Berarti loncatnya 5. Tadi 5 berarti 1. Kalau 10 ekor, ya, zakatnya 2 ekor kambing. Jadi belum berbentuk onta, belum, masih kambing, ya. Bagaimana kalau 15 ekor? 3. Jadi kan 5, 10, 15. 1, 2, 3. Bagaimana kalau 20 ekor? 4 kambingnya zakatnya. Bagaimana kalau 25 ekor? Nah, kalau sudah mencapai 25 ekor, zakatnya 1 ekor unta bintu makhod. Ya, jadi bintu makhod itu nanti diceritakan umur yang 2 menginjak ke 3 tahun. Jadi ada bintu labun, ada bintu makhod, ya. Jadi macam-macam anak onta itu namanya. Kalau di kita apa namanya? Eneng. Sarua cikande enengnya. Eta anak kebo. Nah, terus bagaimana kalau 36 ekor? Kalau orang punya 36 ekor, zakatnya 1 ekor onta bintu labun. Kalau tadi bintu makhod, ini bintu labun. Bintu labun 4 tahun nincek ke 5 tahun. Bagaimana kalau ditambah 10 lagi? 46. Maka
46 ekor, zakatnya tetap 1 ekor, tapi namanya onta hikoh, 5 naik ke 6 tahun. Tuh. Bagaimana kalau 61 ekor? Maka zakatnya 1 ekor onta jad'ah, nunges kolot. Yaitu anu nges jadi bibit. Bagaimana kalau 76 ekor, zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Jadi kalau udah 76, angka 7, di atas 75 ke atas tetap 2. Kalau tadi kan 25, 1. Ya, jadi makin banyak, makin sedikit. Ya, zakatnya makin berkurang. Kemudian kalau 91 ekor, zakatnya 2 ekor unta hikoh. Kalau 121 ekor, zakatnya 3 ekor unta bintu labun. Demikian seterusnya sampai akhir keterangan sudah jelas sekali, tidak memerlukan penjelasan lagi. Kenapa? Karena memang tadi sudah disebutkan dari mulai hitungan 5, 10, 15, 20 bahkan sampai 121, maka 3 ekor unta bintu labun. Ya. Jadi penjelasan tentang unta yaitu sebagai berikut. Nah, di sini apa sih itu bintu labun? Apa sih itu bintu mahod? Apa sih itu yang namanya hikoh? Apa sih yang namanya jad'ah? Ada 4 kriteria nama anak unta. Nah, yang pertama unta bintu mahod, yaitu unta betina yang berumur setahun dan memasuki tahun kedua. Itu namanya bintu mahod. Kalau unta bintu labun, yaitu unta betina berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Kemudian unta hikoh, yaitu unta betina berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Jadi tinggal ngitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan jad'ah, yaitu unta betina berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Maka mungkin semakin gede, semakin besar. Ya, jadi semakin bertambah umur, semakin besar. Beda jeung jelema, makin kolot makin kurus. Ari hewan mah makin gede, makin gemuk. Ya, tapi nggak ada hewan yang umurnya seperti manusia. Nah, kalau mah tuh 10 tahun kolot ini, ya orang mau budak kene gitu. Summa fi kullin ay summa ba'da ziyadati tis'i ala mi'atin wa ihda wa isrina wa ziyadati isrin ba'da ziyadati tis'i wa jumlatu dzalika mi'atun wa arba'una yastakimul hisabu ala anna fi kulli arba'ina bintu labunin. Selanjutnya setelah jumlah unta mencapai 121 ekor, lalu bertambah lagi 9 ekor dan bertambah lagi 10 ekor, jadi jumlahnya mencapai 140 ekor. Kalau sudah 140 ekor, maka mulai tetap hitungannya, yaitu setiap 40 patokan. Kalau tadi kan 25, kalau sekarang kalau udah ratusan, jumlahnya sudah 140, maka setiap 140 ekor zakatnya 1 unta bintu labun. Kalau 240 berarti 2 terus ya. Jadi mulai terhitung dari 140. Ya. Dan setiap 50 ekor zakatnya 1 unta hikoh. Jadi kalau udah punya ribuan, ngitungnya gampang banget. Ya, yang ribet itu tadi 5 kambing 1, 10 kambing 2, 15 kambing. Tapi kalau sudah banyak ke sana, ya, yaitu masing-masing kalau sudah 140 ekor zakatnya unta hikoh dan 1 unta bintu labun, dan setiap pegoh 150 ekor zakatnya 3 unta hikoh dan seterusnya. Jadi hikoh itu tadi 3 tahun naik ke 4 tahun. Kalau jada'ah 4 tahun naik ke 5 tahun. Itu diantaranya tentang kewajiban zakat unta
bagi orang yang sudah nisab. Jadi kalau zakat itu harus ada nisab. Baik itu tijarah, kemudian itu juga makanan pokok atau buah-buahan, bahkan emas dan perak. Kemarin ya, emas berapa? 77,5 gram. Perak 543,5 gram. Udahlah 544 beh. Lantaran apa? Harganya kan beda. Kalau harga emas mungkin 3 kali lipat kalau harga perak dibanding dengan emas. Makanya itu buktinya. Kalau emas nggak mencapai 100 gram, 77,5. Sedangkan perak 544. Apa yang tidak dizakatin daripada perhiasan yang lain? Karena sudah diwakili oleh emas dan perak. Andai kata orang jual beli seperti hewan tadi, kok ayam, bebek, lele, ikan emas, ya, kemudian apalagi itu gurame, belut, kok misalnya nggak ada zakat? Kata siapa nggak ada zakat? Ada zakatnya. Di mana? Di tijarah. Kalau kambing dihitung bentuk kambingnya, dihitung ontanya, dihitung jumlah sapinya. Tapi kalau ikan-ikan yang lain, ayam, bebek dan sebagainya, dihitung dari keuntungan dagang. Jadi pada dasarnya semua yang berkaitan dengan harta benda semua kena zakat. Seperti tadi, kalau buah-buahan diwakili oleh padi, anggur, koma. Apa kacapi? Oh, atau kacapi ge zakat, ai dagangna sampai 1 ton mah. Tuh, orang dagang kacapi, dagang timun suri, dagang singkong, dagang ubi, dagang namanya dagang. Kalau misalnya dia setiap tahun ada keuntungan, hitung. Tuh, dia dagang jeruk, dia dagang salak, dia dagang semangka, dia dagang paya, hitung. Apapun yang namanya orang jualan tijarah, maka semua kalau sudah nisab berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang nggak wajib zakat mah dagang tuyul doang. Dagang tuyul mah teu wajib zakat, sebab zakatna geus dicokot heula ku tuyul. Gitu, ya. Maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ada nanti yang sebagai penutup namanya zakat fitrah. Zakat fitrah mangke wajibnya mah pada saat akhir Ramadan setelah terbenam matahari alias malam takbiran. Bagaimana orang bayar zakat sebelumnya? Atau boleh sunnah hukumnya membayar zakat belum akhir Ramadan. Tapi wajib hukumnya kalau sudah akhir Ramadan. Tapi ingat, kalau kita bayar zakat fitrah, ingat makan. Makan geh beasna hayang nupulen Kang Agus. Kang Agus bu dahar hayang beas nupulen, giliran zakat fitrah raskin. Ngebul deh beasna geh. Tah eta ulah. Padahal paling murah zakat fitrah mah. Kenapa? 1 tahun cuman 3,5 liter. Kalaupun diuangkan lah paling ge gocap. Ya. Paling lamun diduitkeun urang 50.000 jeung sapitraheun beasna bagus eta. Ya. Bahkan kuari mah mahal kena cabe daripada beas mah. Tuh. Cabe sabaraha? 110 edan. Ya, paingan kuari be jelema nyambel nanti lok lada horeng keur mahal cabe. Iya. Jadi buah-buahan apapun, ikan-ikan apapun, hewan apapun pada dasarnya semua kena zakat. Cuman dilarikan kepada bentuk tijarah, yaitu kepada jual beli ya. Nah, insyaallah nanti akan dibahas lagi tentang sapi. Nggak jauh berbeda antara sapi dengan unta. Mungkin ada sedikit doang perbedaan ya nisabnya. Inilah kajian kita fikih tentang zakat dan masih di hewan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.